Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce, my name is Ramadiana Maulana Huta Barat. You can call me Diana. I'm a student from University of Muhammadiyah, Sumatera Utara. So today, we want to learn about narrative text. Do you know what is narrative text? So let's start to learn. Okay, in this lesson, we want to learn three types. Number one is meaning of narrative text. Number two is type of narrative text. And number three is generic structure of narrative text. Number one, meaning of narrative text. Narrative text is a type of text that tells a story about a series of events, chronological and connected to each other. The nature of narrative text is imaginative or in the form of a fiction story or compositions which has the aim of entertaining to reader. Nah, jadi narrative text merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling berhubungan. Di sini, sifat narrative text adalah imajinatif ataupun berupa fiktif ataupun karangan yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. Oke, jadi we will next to the type of narrative text. Type of narrative text is number one, fable. Fable is a story that tells about animals. Jadi, fable merupakan cerita yang berkisah mengenai hewan. Contohnya itu adalah The Ugly Duckling, A Bear and a Rabbit, and etc. dan lain sebagainya. Number two is myth. Myth is a mythical story that develops in society and is generally considered a factual story or actual happened. Jadi, myth ataupun mitos merupakan cerita mitos yang berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap sebagai cerita faktual atau benar-benar terjadi. For the example is Aji Saka and Dewata Cengkar. Number three is legends. Legend is a story that tells about how the origin of a place. Nah, legenda adalah cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. For the example is a story of Lake Toba. And the next is folktale. Folktale is a story passed down from generation to generation until it becomes part of the community's traditions. Nah, jadi folktale ini ataupun cerita rakyat merupakan cerita yang diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Contohnya itu adalah Malin Kundang. Okay, the next is fairy tale. Fairy tale is a folk tale or children's story that has magic in the story told by the author. Nah, jadi fairy tale ataupun dongeng adalah cerita rakyat ataupun cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. For the example is Timon Mas, Tinkerbell, and Thumbelina. The next is love story or romance. Love story or romance is a story that tells general the love struggle of the main character or about the love story of the character. Nah, jadi love story ataupun romance adalah cerita cinta yang mengisahkan pada umumnya perjuangan cinta tokoh utama atau mengenai kisah cinta tokoh-tokohnya. For the example is Romeo and Juliet. And the next is personal experiment. Personal experiment is a narrative text which contain the author personal experience. Nah, personal experience merupakan naratif teks yang berisi mengenai pengalaman pribadi penulis. Contohnya, seorang penulis buku. Nah, di dalam buku tersebut akan dibuat biografi si penulis ataupun biografi si author. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari personal experiment. And the next is science fiction.
Science fiction is a story that tells about things related to science. Nah, science fiction adalah cerita yang berkisah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Nah, dalam jenis-jenis naratif teks ini masih banyak lagi, namun saya akan menjelaskan hanya sebahagian. Oke. And the next lesson is generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text use three components or three types. Number one is orientations, number two is complication, and number three is resolution. Nah, tapi di sini terkadang kita bisa juga menggunakan koda ataupun moral value. Oke, yang pertama adalah orientation. Orientation is the initial paragraph that contains the introduction of the characters involved in the incident and the story. In addition, the orientations contain the scan and time of the story. Nah, jadi di dalam orientation ini merupakan paragraf awal yang berisi mengenai perkenalan tokoh yang terlibat dalam suatu kejadian dalam cerita. Nah, contohnya itu seperti tempat serta waktu dalam kejadian tersebut dan juga karakter ataupun tokoh utama di dalam cerita tersebut. The next is complications. Complication consists of paragraph that explain the beginning of the event or events. In the beginning, these events became a series of storylines which then continue to conflict, climax, and anticlimax. Nah, jadi di dalam complication ini terdiri atas paragraf yang menjelaskan mengenai awal mula peristiwa ataupun kejadian. Nah, awal mula peristiwa tersebut menjadi rentetan alur cerita yang kemudian berlanjut pada konflik, klimaks, serta antiklimaks. The next is resolutions. Resolutions is the final part of the story. As the name implies, this section is the completion of the story or the end of the story. Nah, jadi di bagian resolusi ini merupakan bagian akhir cerita. Nah, sesuai dengan namanya resolution. Resolution ini bisa dikatakan sebagai jawaban dari peristiwa ataupun bisa disimpulkan sebagai solusi dari masalah di dalam cerita tersebut. Oke. Nah, setelah penjelasan tersebut, kita lanjut ke premise. Ini merupakan salah satu contoh dari sebuah cerita yang berjudul Thumbelina. Nah, kita baca seksama. Kemudian kita pahami. Oke. Nah, di dalam cerita tersebut, read the generic structure in the text below. Use the information you can find in the text Thumbelina. Nah, di dalam contoh kuis ini, kita disuruh untuk memberikan generic structure di dalam cerita tersebut, di mana tadi telah kita jelaskan bahwa generic structure di dalam narrative text terdiri dari 3, yaitu orientations, complications, and resolutions. Oke, jadi orientation dari cerita Thumbelina adalah yang pertama itu karakternya. Karakternya adalah Thumbelina. Nah, mengapa waktu dan tempatnya tidak dijelaskan di dalam cerita ini? Dikarenakan tempat dan waktunya tidak spesifik ataupun tidak menentu, sehingga di dalam orientation ini kita hanya menjelaskan ataupun memberikan karakter dalam cerita tersebut. Okay, the next is complications. One day, the poor woman went to a fairy godmother. The fair lived near the green meadow in the village. Nah, suatu hari, wanita malang itu pergi ke ibu peri dewa. Peri itu tinggal di dekat padang rumput hijau di lembah. Nah, jadi itulah konflik permasalahan yang ada pada cerita Thumbelina. And the next is resolutions. The woman who went to the fair finally found a small child inside a flower. Nah,
Wanita yang pergi ke peri akhirnya menemukan seorang anak kecil dalam bunga. Nah, kita tadi menjelaskan bahwa resolusi itu adalah solusi ataupun jawaban dari suatu cerita yang ada pada naratif teks. Jadi, solusi ataupun jawaban yang ada pada cerita Thumbelina adalah seorang ibu telah menemukan seorang anak kecil yang terdapat dalam bunga.